Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, Majelis Ta'lim Hidayah Sakinah yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla wa'ala. Melanjutkan kajian kita, pembahasan tentang fikih wanita, yang dimana kita masuk pada pembahasan yang terakhir dari pembahasan pengurusan jenazah, yaitu berkaitan tentang amalan yang kelak akan menyelamatkan kita di alam barzah dan di alam kubur. Sebagaimana yang kita pahami, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, kematian itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang nyata, sesuatu yang sifatnya pasti. Yang dimana kita ini, mumpung masih hidup, hendaknya mempersiapkan diri untuk melakukan amal saleh yang bermanfaat buat di akhirat kita. Khususnya di alam barzah dan di alam kubur kita. Kita saksikan ya, di hari-hari ini banyak orang-orang yang kita kenal yang wafat dan mangkat meninggal dunia. Subhanallah, hampir 2 pekan ini yang saya rasakan. Itu dari pihak kerabat, keluarga, teman dekat. Hari Jumat kemarin saja yang kita kenal ada 4. Ya kan? Tidak termasuk yang Hidayah Sakinah juga. Saya tidak tahu apakah di antara ibu-ibu yang ikut kajian di majelis taklim ini ada yang sudah dimangkatkan oleh Allahu Jalla wa'ala pekan lalu, 2 pekan yang lalu, saya tidak tahu. Tapi yang jelas pengurusnya masih hidup. Makanya masih bisa ngundang ustadz kan seperti itu. 6. Tapi ala kulli hal, kita sebagai orang yang hidup ya mempersiapkan diri. Baik yang muda, terlebih lagi yang tua. Karena kan kita ini dalam kehidupan ini, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan dalam surah Ghafir atau surah Mu'min, surah ke-67, kita itu cuma mendapatkan 5 fase dalam kehidupan ini. Yang pertama fase bayi, udah kita lewati. Fase yang kedua, fase kanak-kanak, sudah kita lewati juga. Fase yang ketiga, fase remaja,
dari kita balik sampai kita berumur 24 tahun. Itu pun sudah kita lewati juga. Fase yang keempat, fase dewasa, dari kita berumur 25 tahun sampai umur 40 tahun. Dan sekarang nih kebanyakan kita ini, mayoritas kita ini adalah fase terakhir sudah. Yaitu fase legend. Fase tua ya. Karena seseorang dianggap tua itu menurut Islam setelah dia berumur 40 tahun. Artinya lebih daripada 40 tahun kita katakan ya dia mempersiapkan dirilah untuk menjemput kematian ini. Apalagi dia sudah masuk umur 60 tahun. Itu lebih dekat lagi ibu-ibu. Karena kalau kita melihat ya apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dan apa yang kita dengar dari Nabi SAW. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 dan 70 tahun saja. Artinya kalau kita sudah masuk umur 60 tahun, persiapannya harus lebih banyak lagi untuk menjemput kematian ini. Makanya ada seorang alim namanya Qadhi Iyad, itu berjumpa dengan seseorang yang sudah tua. Kemudian Qadhi Iyad iseng pakai nanya umur. Kam umurukum? Umur antum ini berapa ya sekarang? Dengan penuh kepedeannya nih orang tua menjawab situna sana. Umurku ini sudah 60 tahun. Kemudian Qadhi Iyad menimpalin lagi. Oh 60 tahun. Berarti mau sampai ke tempat tujuan. Orang tua tadi tidak paham, tidak mengerti. Ya Qadhi Iyad, Anda bukan musafir. Anda bukan melakukan perjalanan jauh. Apa maksud antum? Anak ini mau sampai ke tempat tujuan. Kata Qadhi Iyad, kalau orang sudah umur 60 tahun, berarti dia sudah sampai kepada tujuan utamanya, yaitu apa? Kematian. Sebentar lagi dia apa? Akan mendapatkan kematian. Orang kan kalau sudah mendengar cerita kematian, itu tegang, bahkan emosi, bahkan marah. Ya bukan mendoakan, tidak. Tapi mengingatkan. Termasuk nih orang tua, dia terkaget-kaget seketika mengucapkan kalimatul istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Kepada pemiliknya. Qadhi Iyad menimpalin lagi, antum tahu enggak yang antum ucapkan itu maksudnya apa? Ya iya, kita milik Allah, kita pasti kembali kepadanya. Ah, lebih daripada itu apa? Ya tolong jelaskan kepadaku, kata ini orang tua. Kata Al-Imam Al-Qadhi Iyad, seseorang kalau sudah mengucapkan kalimat istirja itu, dia harus yakin seyakin-yakinnya. Dia itu milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah, kepada pemiliknya. Berarti kalau kita yakin kita akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala, berarti kita juga yakin bahwasanya kita pasti mati. Kemudian orang tua ini menghela napas panjang sekali. Kemudian terdiam. Setelah itu dia bertanya, ya Qadhi Iyad, di umurku yang sudah tua ini, apa nasihatmu? Kata Qadhi Iyad, jembatan kematian itu cuma dua. Yang pertama, umur sudah tua. Yang kedua, sakit. Antum merasa diri antum sehat walafiat. Padahal umur sudah tua, 60 bahkan. Berarti itu jembatan kematian. Yang kedua, jembatan kematian itu sakit. Itu sakit juga jembatan apa? Kematian. Nah di umur antum yang sudah tua, apalagi nanti sakit-sakitan, tolong banyak beramal, banyak beribadah. Dan jauhkan kemaksiatan sejauh mungkin. Dengan demikian dosa-dosamu di masa lalu akan diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan wanti-wanti jangan sampai ya di umur antum yang sudah 60 tahun ini masih doyan maksiat. Lisan gak terjaga, mata gak terjaga, telinga gak terjaga, jari jemari gak terjaga. Khawatirnya
Akibat engkau masih melakukan perbuatan dosa, membuat Allah Jalla wa'ala enggan memaafkan dosa-dosa yang pernah engkau lakukan di masa lalu. Dan hati-hati dengan engkau masih suka melakukan maksiat, hati-hati betul. Engkau diwafatkan dalam kondisi su'ul khatimah. Nah, sekarang kita masih hidup nih. Amalan apa yang kira-kira akan membantu kita ketika kita berada di alam barzah, di alam kubur? Disebutkan ibu-ibu di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya pada nomor hadis 242. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih. Sesungguhnya di antara amal ibadah seorang mukmin yang pahala kebaikannya terus menerus mengalir setelah dia meninggal dunia, itu ada 7 berikut ini. Yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu agama yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Yang kedua, wa waladan salihan tarakahu. Anak yang saleh yang dia tinggalkan. Yang ketiga, wa mushafan warasahu. Mushaf Al-Quran yang dia wariskan atau yang dia wakafkan. Yang keempat, au masjidan banahu. Masjid yang dia bangun. Yang kelima, au baitan li ibnis sabil banah. Rumah yang dia bangunkan untuk para musafir. Yang keenam, au nahran ajrah. Sungai yang dia alirkan. Kemudian yang ketujuh, au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi. Sedekah yang dia keluarkan dari hartanya ketika dia sehat dan ketika dia tersebut masih hidup. Yalhaqu min ba'di mautih. Ini 7 amalan, pahalanya terus mengucur mengalir hatta dia sudah meninggal dunia. Sampai nanti dia dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah 7 amalan ini memang bukan sebagai pembatas. Ada lagi amalan yang lain. Cuma kita cukupkan di kajian kita dengan 7 amalan ini saja. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sanggup untuk mengerjakan ini amalan ketika masih hidup sekarang ini. Jelas ibu-ibu? Jangan tidur bu. Nah. Yang pertama, ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Subhanallah. Kita di Majelis Ta'lim Hidayah Sakinah. Majelis Ta'lim Hidayah Sakinah ini ada enggak umurnya 20 tahun bu udah? Bu? 20 tahun ada. 20 tahun sudah. Dari ibu dewasa sampai setua ini sekarang. Dengan pergantian ustadz ya, dengan berbagai macam ustadz. Dari ustadz yang suka membanyol ya sampai ustadz yang super serius. Sudah dirasakan oleh Hidayah Sakinah ini. Bukan begitu ibu-ibu? Dari kajian di rumah sampai di masjid ini. Bukan begitu bu? Karena bapak-bapak saya nggak tanya karena memang dia nggak beraktivitas dalam masalah membentuk Hidayah Sakinah. Bukan begitu pak? Bapak-bapak ini cuma nurut sama istrinya saja. Ya kan seperti itu. Nah artinya dengan sekian banyak ustadz ya, subhanallah kita katakan. Dengan pergantian ustadz juga, ibarat pemain bola sudah ada yang diganti. Ya, selain faktor usia juga faktor keilmuan. Nah, pasti dong ibu ada ilmu agama yang terserap ini. Jangan sampai bu ya, ibu atau bapak juga datang ke kajian ini, gak dapat ilmu sama sekali. Cuma sekedar meluangkan waktu, aduh di rumah ya lagi sumpek banget deh kumpul sama besti. Subhanallah kumpul sama hopeng ya seperti itu. Nah lebih senang kali ya, luar biasa. Ya, sekedar itu doang iya. Enggak habis ini kan kata ibu-ibu kita
acara merujak, acara ya makan, nasi uduk, nasi ulam. Mampir ke tempat ibu ini, subhanallah. Yang terkadang kajian itu cuma 1,5 jam, itu gosipnya itu sampai 5 jam. Semoga itu sudah ditinggal. Oh itu subhanallah sesuatu yang ada, realitanya ada kan seperti itu. Nah sekarang ilmu yang bermanfaat, supaya ilmu yang didapatkan ini bagaimana supaya terus menerus pahalanya mengalir. Ibu sudah amalkan, Masya Allah. Tapi sudah enggak diajarkan. Minimal Bu ya kepada suami ibu. Saya yakin suami ibu jarang ngaji. Sepekan sekali aja, wallahu a'lam. Kalau ibu Masya Allah tiap hari kajian. Kayak minum obat malah sehari 3 kali. Tapi di masa tua sekarang ini cukup Bu ya, sehari 1 kali aja Bu. Jangan sudah jalan dituntun, jalan apa, cukup sekali aja. Toh juga kalau 3 kali itu gak ada masuk ilmunya. Kata Ustadz ini begini, kata Ustadz itu begitu. Aduh bingung deh, akhirnya apa? Gak ngamalin apa-apa. Ya kan Bu? Sehari sekali aja Bu. Tugas ibu sekarang itu kajian itu sehari sekali aja. Jangan banyak-banyak sampai 3 kali. Apalagi jauh-jauh. Jangan. Ingat fisik Bu, ingat pikiran juga. Ya, tambah tua ini bukan tambah sehat. Bukan tambah pintar, enggak. Tambah menurun kemampuan pikiran dan juga fisik ini. Lebih fokus kepada suami dan kepada anak-anak dan cucu. Ya, lebih fokus itu. Nah, ilmu kan didapat 20 tahun loh di Hidayah Sakinah. Masa enggak paham? Yang na'udzubillahnya lagi nih, saya subhanallah punya cita-cita nih sebelum Ramadan. Saya ingin ngetes terutama para pengurus. Sudah bisa baca Al-Quran belum? Saya khawatir betul. Ini pengurus kajian enggak ngerti baca Al-Quran secara benar dengan tahsin dan tajwid. Ya kan Bu? Ya memang Ustadz yang satunya agak ketus Bu ya. Cuma saya sayang sama tante-tante kita ini. Nenek-nenek kita ini sayang, jidah-jidah kita ini. Kesian kalau sampai gak bisa baca Al-Quran. Ya siap Bu ya, sebelum Ramadan saya tes. Pasti gak mau, pasti diliburkan nanti. Coba lihat. Pasti diliburkan. Benar Ustadz, kita kajian Ramadan gak ada Ustadz, libur aja. Pasti begitu. Itu sudah siasat ibu-ibu dari dulu begitu. Ketika dites, Ustadz ngomongnya, benar tuh kata ibu-ibu yang lain, benar tuh. Apalagi pengurus kan, kesian dia, gak bisa baca Al-Quran. Na'udzubillah min zalik. Nah, jangan terkaget-kaget nanti kita gitu loh. Subhanallah. Ya, termasuk para muhsinin, yang dermawan ya, yang suka membantu di kajian juga. Pastikan paling tidak dia bisa mengaji. Bisa tata cara sholat. Dari takbiratul ihram sampai salam. Nah ilmu yang sudah kita serap, sudah kita dapatkan. Minimal ajarkan kepada suami, kepada anak-anak. Supaya apa? Pahalanya terus mengucur dan mengalir. Subhanallah. Mengajarkan ilmu din, ilmu agama. Bukan cuma sekedar tugasnya ustadz. Ustadz mungkin yang formil seperti ini. Tapi kan banyak yang informil. Seperti kita misalnya di mana? Di rumah tangga kita sendiri. Ajarkan tentang tata cara sholat yang benar, tentang berdoa yang benar, tentang baca Al-Quran, ya dengan tahsin, dengan tajwidnya kan, seperti itu. Termasuk amalan-amalan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan kita dapat ilmu din dan kita sudah mengamalkan dan kemudian kita mengajarkannya, ya salam, pahalanya terus mengucur dan mengalir. Sudah beres keluarga kita, teman-teman dekat kita ini. Subhanallah, teman dekat kita masih subhanallah jilbabnya cuma jilbab pasmina doang. Yang kadang rambutnya itu kelihatan percis kayak burung merak. Kita belikanlah jilbab ya atau abaya yang kelelawar. Supaya lebih lebar. Nih, coba pakai ini. Kayaknya kamu kalau pakai ini lebih selamat dan juga lebih cantik. Cantik di sisi Allah dan cantik di sisi masyarakat ya muslim. Seperti itu. Dan ketika dipakai benar aja. Dan subhanallah ketika kita mengatakan inilah wajibnya. Bukan jilbab yang pendek ini. Ini masih kelihatan rambut. Ini masih kelihatan leher. Dosa loh. Subhanallah.
Ibu mengajarkan seperti itu, kemudian teman itu mau pakai hijab, ya salam. Pahala ilmunya itu apa? Terus mengalir, terus mengucur. Hatta kita sudah apa? Meninggal dunia. Enak kan? Seperti itu. Makanya Bu, Bapak juga tolong ya doakan ustadz-ustadz kita itu, asatid kita. Kita nggak tahu ya masalah hati ini kadang. Subhanallah, makanya saya berani ceplas-ceplos begini, mudah-mudahan ini sebagai wujud ikhlas aja lah. Ya, tidak memandang siapalah, yang kita pandang hanya Allahu Jalla Jalaluh. Yang jelas kita betul-betul berusaha untuk ikhlas, ikhlas, ikhlas. Sayang kalau seandainya ada ustadz yang gak ikhlas. Kesian dia. Subhanallah, cuma dunia aja yang dapat ngapain. Dunia ini akan kita tinggalkan. Subhanallah, banyak kajian ustadz luar biasa. Ya, kalah sinetron. Ya, berseri-seri kan sinetron. Ustadz lebih daripada itu. Subhanallah, minimal sehari 3 kali. Nah, doakan mereka itu ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan pahalanya terus mengucur, mengalir. Sampai tuh si ustadz meninggal dunia. Sampai dia apa? Dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, termasuk kita semua ini. Tugas kita Bapak Ibu mengajarkan kepada pasangan kita. Tugas kita mengajarkan kepada keluarga kita. Bukankah dalam surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat yang ke-6 Allah Jalla wa'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari siksa api neraka. Kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Allimu auladakum ad-din wa addibuhum bi akhlaqil Islam." Tolong ajarkan kepada pasangan kalian, kepada suami atau kepada istri, ya, atau kepada anak-anak kalian tentang din, tentang agama ini. Kenalkan kepada mereka yang mana yang halal, yang mana yang haram. Kenalkan kepada mereka yang mana yang perintah dan yang mana larangan. Dan ajarkan kepada mereka adab dan etika. Bu, sekedar memberitahukan cucunya ibu. Cucuku, kalau makan pakai tangan apa? Kanan, Nek. Ya salam. Akhirnya si cucu itu makan pakai tangan kanan. Ya salam. Itu ibu dapat apa? Pahalanya terus mengucur mengalir sampai ibu meninggal dunia. Padahal sepele banget kan kelihatannya. Tapi di sisi Allah itu besar banget. Nah, sebelum makan dan minum baca apa? Bismillah. Setelah makan dan minum baca apa? Alhamdulillah. Ketika masuk ke rumah, salamnya mana ya? Salamnya mana ya? Lupa, Nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa jida, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepele enggak ibu-ibu? Nah, tapi kan ibu enggak pernah ngajarin ini kan? Ya, belum ya. Tuh, belum, bayangkan. Setua ini cucu sudah 17, belum, bayangkan. La haula wala quwata illa billah. Padahal gampang banget ya. Padahal pahalanya apa? Terus mengucur, mengalir, hatta sudah apa? Sudah meninggal dunia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wawaladan salihan tarakahu. Anak yang saleh yang dia tinggalkan. Ya salam. Di sini ya Bapak Ibu, ada satu ilmu yang bisa kita dapatkan. Bahwasannya kita ini, terutama kita yang laki-laki ya, kalau sudah punya kemampuan secara fisik dan finansial, maka hendaknya apa? Menikah. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih. Hadis dari sahabat yang mulia. Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, Ya ma'syarasy syabab. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul faraj. Wahai para pemuda, wahai para laki-laki, siapapun di antara kalian ini yang sudah punya kemampuan secara ba'ah itu kemampuan secara lahiriah, kemampuan secara finansial. Kalau menurut ibu-ibu itu punya pekerjaan. Menurut ibu-ibu yang polos banget punya fulus. Maka menikahlah. Karena dengan menikah tersebut sanggup untuk menjaga pandangan mata ini.
Agar jangan sampai mata ini jelalatan. Dengan menikah ini sanggup untuk menjaga syahwat ini. Agar syahwat ini ditempatkan di tempat yang halal. Menikah Pak. Bahkan Abdullah bin Mas'ud pernah mengumpulkan para duda. Temanku yang duda, sini duda. Kemudian diberikan nasihat oleh Abdullah bin Mas'ud. Wahai para duda, ya, jika sekiranya tersisa umurku 10 hari lagi dan takdirnya aku tidak ada istri yang menemani aku, maka aku pastikan aku akan mencari seorang perempuan yang siap untuk aku persunting menjadi istriku. Kata sahib-sahibnya, kata teman-temannya, ya Aba Abdurrahman, 10 hari lagi tersisa, kok bisa-bisanya memikirkan untuk menikah lagi atau kawin? Kata Abdullah bin Mas'ud, ketahuilah ikhwan, menikah ini pahalanya besar. Setengah agama ada pada pernikahan tersebut. Dan pernikahan ini nikmat yang paling besar yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita. Dan aku meninggal dunia dalam kondisi tidak ada istri, aku malu kepada Allah Jalla wa'ala jika bertemu dengan Allah Jalla Jalaluh. Nah kalau sudah menikah, berusaha untuk punya anak sebanyak-banyaknya. 10 misalnya. Atau 7. 5. Atau 4. Atau 3. Jangan 1. Subhanallah. Kalau 1 ini subhanallah tauhidnya sedikit biasanya. Gak kuat. Dan kalau 1 atau 2. Subhanallah. Orang tua tuh banyak kalah dengan anak. Bukan begitu? Orang tua itu apa? Banyak kalah dengan anak. Tapi kalau anaknya banyak, tauhidnya tinggi biasanya. Anaknya main kemana aja oke. Subhanallah. Sekolah jauh, ada yang di luar negeri, ada yang di pondok pesantren, kuat masih. Subhanallah. Tapi kalau anak 1, 2 kepikiran, tiap hari ke pesantrennya. Sampai ustadznya bosan, datang lagi nih orang, ya kan seperti itu. Ngapain enggak nengokin anak? Enggak boleh Pak, nanti aja. Hari Sabtu. Saya enggak boleh, nangis kadang di situ kan. Tapi kalau misalnya anak 10 misalnya atau 7, masih tersisa banyak di rumah kan seperti itu. Dan kalau berhasil, Allahu Akbar, anak itu menjadi anak yang saleh dan salehah, itu manfaatnya luar biasa di dunia dan di akhirat. Anak kita nih berhasil, secara dunia berhasil, secara akhirat berhasil. Secara dunia berhasil, tinggal kita palak-palakin doang. Mama mau umroh ya, tolong ya persiapkan, ini paspornya. Enak gak? Oh siap Ma, siap. Subhanallah. Mama Desember nanti mau jalan-jalan ke Singapura sama Malaysia. Tolong persiapkan juga ya, ini paspornya. Oh siap. Enak kan? Ngantar kalau sakit, telepon banyak, rebutan. Anak ini gak bisa, anak yang lain bisa. Tapi kalau 1 atau 2, Nak di mana Nak? Di sini Mah. Oh lagi sakit nih, gak ada yang ngantar. Ya Allah Mah minta maaf nih Mah, aku lagi rapat sama menteri Mah ya, minta maaf ya. Udah sama sopir aja Mah. Ya Allah disuruh sama sopir. Abahnya telepon, di mana Nak? Aku lagi di luar kota. Kenapa Bah? Abah hari ini jenderal check up nih. Ya Allah Bah, aku gak bisa ngantar nih, minta maaf ya. Sama si Fulan aja ya, nanti aku kirim deh orangnya. Dia kan pingin anaknya yang ngantar. Bukan begitu ibu-ibu? Tapi ya sudahlah, nasib ibu sudah ya, dapat anak sedikit seperti itu. Wallahu alam, sudah syukuri apa yang ada tadi. Pinginnya 3, 4, 5 seperti itu. Kecuali kalau ibu siap misalnya ya. Kalau kakek-kakek ini insya Allah masih normal Bu. Kalau dia menikah lagi ada kemungkinan punya anak. Tapi kalau ibu menikah lagi kemungkinan besar gak punya anak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Susah. Umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Ya gak mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Nah tapi apa? Anak sedikit cucu banyakin. Cucu banyakin. Misalnya 30 lah kan seperti itu. Wallahu a'lam. Memang capek, lelah. Tapi itu subhanallah, itu anak-anak soleh kita semua itu. Ya kan anak-anak kita juga itu, cucu itu sama dengan anak statusnya. Makanya kan kalau anak meninggal yang mengganti warisannya itu siapa? Cucunya kan sebagai penggantinya itu. Masya Allah ya.
kita didik. Lelah memang, capek kita ngawasin, kadang kepikiran, kita datangin lagi siapa temannya dan seterusnya. Tapi ketika anak itu tumbuh dengan kondisi soleh dan solehah, tenang kita. Babah, ya, nggak mesti kalian itu seperti babah, nggak apa-apa, nggak mesti seperti ayah. Subhanallah, ya. Yang penting anak-anak babah nih, yang penting anak-anak ayah itu paham agama. Halal haram tahu, perintah dan larangan tahu, kewajiban tahu, itu saja. Dan ayah menyekolahkan ke pesantren ini bukan apa-apa, supaya kalian paham tentang din dan agama. Mau nanti sekolahnya di mana terserah. Yang penting setelah sekolah menciptakan pekerjaan. Pekerjaannya apa-apa, terserah, yang penting halal dan yang penting tajir. Kan seperti itu. Nah, bisa aja kan? Subhanallah. Nah, enggak mesti anak itu seperti kita. Subhanallah. Enggak. Ulama belum tentu anaknya ulama juga, bukan begitu? Ustadz belum tentu anaknya ustadz juga. Dokter belum tentu anaknya dokter. Benar enggak, Bu? Ada sih ulama anaknya ulama lagi, ada. Tapi sedikit. Sedikit ya kan? Kita lihat imam yang 4, Imam Syafi'i atau Imam Malik ya, atau Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ada enggak anak yang terkenal? Ya, mungkin anaknya Imam Ahmad ada, Abdullah terkenal. Tapi yang lainnya mungkin dia ustadz juga, mungkin dia alim juga, tapi enggak seterkenal ayahnya. Bisa jadi kan begitu. Subhanallah. Belum tentu juga orang yang lulus Madinah misalnya, Islamic University of Madinah, dia kemudian jadi ustadz. Belum tentu. Dari banyaknya teman waktu itu yang bersama kita, paling 1-2 doang yang betul-betul berjibaku untuk berdakwah. Yang lainnya, antum di mana sekarang? Ana di sini nih. Subhanallah. Dakwah enggak. Ana ngurusin perusahaan ana sudah 17. Alhamdulillah. Antum enggak dakwah, padahal S2 dia. Padahal S3. Ada yang begitu? Ada. Mau dikata apa? Jadi kita jalani aja. Cuma yang penting tuh anak kita apa? Soleh dan solehah. Itu yang paling penting sudah. Pekerjaannya nanti yang penting apa? Halal. Seperti itu. Dan subhanallah, tahu tidak Bapak Ibu? Dengan anak keturunan kita itu soleh dan solehah, setiap kali dia berbuat baik, setiap kali dia beramal soleh, kitanya pun juga dapat pahala. Hatta kita sudah meninggal dunia. Disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, qalat berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi." Sesungguhnya paling baiknya makanan di sisi Allah Jalla wa'ala yang dimakan oleh seorang hamba adalah dari hasil usahanya sendiri. Dari hasil pekerjaannya sendiri. Bukan dari hasil mengemis. Bukan dari hasil meminta-minta. Kita bekerja, kita berikhtiar, kita berusaha. Dapat hasil, kemudian kita belikan makanan, kita belikan minuman. Itu yang paling baik di sisi Allah Jalla wa'ala. Dan anak keturunannya, kata Nabi, adalah hasil usahanya. Maksudnya apa? Dikatakan oleh Syekh Nazin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Maksudnya setiap sang anak itu berbuat baik. Setiap si anak itu melakukan kebajikan. Sholat misalnya. Kitanya dapat pahala. Sang anak itu punya harta. Alhamdulillah. Dia berzakat. Kitanya dapat pahala. Sang anak itu melaksanakan puasa Ramadan atau puasa sunnah. Kitanya dapat pahala. Anak itu melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah. Kitanya juga dapat pahala. Meskipun tidak kita yang mengajari. Kebanyakan bapak dan ibu kan anak-anaknya dititipkan di pesantren kan. Dititipkan sama ustadz. Ayo belajar sama ustadz, belajar ke sana. Disuruh ke masjid, disuruh datang ke kajian. Bukan begitu. Bahkan subhanallah, ada orang tuanya yang kondisinya memang jauh dari agama. Tapi Allah berikan petunjuk dan hidayah kepada anak keturunannya. Anak-anaknya, keturunannya, soleh dan solehah.
Apakah orang tua yang seperti itu juga dapatkan pahalanya ketika sang anak tadi melakukan kebaikan dan kebajikan? Naam, ya. Maka oleh sebab itu ya kita menguatkan itu untuk memperhatikan anak-anak kita itu. Naam. Maka oleh sebab itu kalau kita sendiri yang mendidik ya kita dapat double tuh. Ilmu yang bermanfaat, pahala mengucur. Yang kedua, anak itu melakukan kebajikan, dapat lagi kita pahala. Anak yang soleh. Makanya banyakin deh punya anak, punya cucu ya, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. 6. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa mushafan warasahu. Mushaf Al-Quran yang dia wariskan, maksudnya yang dia wakafkan. Subhanallah. Kita menyumbang mushaf ke masjid atau bagi-bagi mushaf Al-Quran untuk teman-teman kita. Ternyata pahalanya itu terus mengucur, mengalir hatta kita sudah apa? Meninggal dunia. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya berkaitan tentang yang ketiga ini yaitu mushafan warasahu, artinya Al-Quran yang dia wakafkan. Termasuk buku-buku agama dan ilmu-ilmu ya agama yang dianggap baik oleh syariat, termasuk ilmu dunia juga yang dianggap baik oleh apa? Oleh syariat. Kita Masya Allah ya ketika di Mekah atau di Madinah ada keinginan untuk apa? Menyumbang mushaf diletakkan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Sesuatu yang bagus, sesuatu amalan apa? Yang bagus. Tetapi Bapak Ibu, lebih bagus lagi, lebih besar lagi pahalanya kalau mushaf Al-Quran tersebut kita wakafkan di masjid di mana kita tinggal di sekitar masjid itu. Kita tinggal di komplek ini. Kita lihat mushaf Al-Qurannya sudah pada sobek-sobek nih. Atau sudah kertasnya dimakan rayap. Kita bersegera untuk beli mushaf Al-Quran, kita letakkan di masjid ini. Untuk apa? Agar orang mudah untuk membaca Al-Quran. Nah kita kepikiran lagi, Quran di sini kecil-kecil. Padahal jamaah masjid kita ini kebanyakan siapa Bapak Ibu? Orang tua yang matanya pas-pasan sudah. Kita belikan mushaf Al-Quran yang besar. Iya kan? Gak mungkin yang kecil sudah. Ya gak mungkin. Mushaf Al-Quran yang besar. Nih baca Bu. Baca Pak. Luar biasa. Pahalanya terus mengucur, mengalir. Hatta kita sudah apa? Meninggal dunia. Nah termasuk mungkin di bawah itu buku-buku yang bermanfaat buat kaum muslimin. Misalnya zikir pagi dan petang. Jumlah kita berapa nih? Hidayah Sakinah. 300 orang Ustadz. Nanti saya akan menyumbang buku zikir pagi dan petang. 300 buku kecil tadi itu. Subhanallah dia baca itu teman Masya Allah. Makanya Bapak Ibu kalau nanti mengawinkan anak atau ibu-ibu mau mengawinkan cucu. Itu apa cendera matanya apa tuh? Souvenirnya itu jangan cangkir. Cangkir udah banyak di rumah. Jangan juga pena. Bolpen. Aduh lebih bagus punya saya. Jangan juga yang itu tas kecil itu. Allahu Akbar. Hatta asisten rumah tangga kita nggak mau diterima, nggak mau terima itu. Nih dikasih, nih ada nih dapat dari itu tadi kawinan. Apaan ini? Tas kecil buat apa? Buat masuk recehan. Enggak. Duit aku kertas semua kata asisten rumah tangganya. Nggak ada manfaatnya. Cobalah kita merubah ya mindset kita ini. Pemikiran kita ini. Gimana supaya pengantin ini sampai dia meninggal dunia dapat pahala. Terus mengucur pahalanya. Kata orang tuanya dan kata besan juga, udah gini aja. Di kajian hari Selasa pekan kedua itu kan di Hidayah Sakinah, itu ada ustadz tuh yang menyampaikan. Lebih bagus souvenirnya itu, ya buku zikir pagi petang deh. Atau yang semisal dengan itu. Itu aja. Nanti di depannya kita tulisan tuh nama pengantennya. Ya, si fulan dan si ini, fulana.
Biasanya kan inisial doang. Kayak Hidayah Sakinah, HS. Naam, seperti itu. Dan teringat, Masya Allah tuh orang baca, ya salam, pengantinnya dapat pahala juga. Itu kali yang bikin keluarga itu jadi sakinah, mawaddah dan rahmah. Sudah nenek-nenek udah ya. Tahu gak, aku tuh paham hidayah sakinah. Paham nih zikir pagi dan petang. Ketika kamu mengawinkan putrimu. Aku ingat betul itu. Aku waktu itu datang ke kawinan masih pakai ya kondek gitu ya. Sebab gak pakai hijab. Aku masih tuh kelihatan tuh bagian atas waktu itu. Dan subhanallah waktu itu aku masih ingat tuh cendera matanya sepenirnya itu. Buku kecil yaitu ya ukhti pakai hijab lah. Yang kedua buku zikir pagi dan petang. Ya Allah terkenang betul aku. Pertamanya sih aku ya 40 tahun yang lalu itu aku ngomel juga nih. Apa ini nyinggung-nyinggung kita ini ya kan seperti itu. Apaan nih apa manfaatnya. Tapi subhanallah hidayah datang dia baca. Oh ternyata jilbab wajib ya. Aku sementara ini aduh haram pakai yang nyambung rambut ini haram ternyata. Oh ternyata harus keluar rumah ketemu laki-laki yang bukan mahram. Harus pakai hijab. Pakai hijab dia. Tuh pengantinnya dapat pahala enggak? Pahala besar. Dia zikir pagi dan petang. Nah subhanallah. Coba seperti itu. Murah meriah dan manfaat. Terasa nggak mungkin juga yang sepenir itu yang besar. Saya nggak pernah ketemu tuh. Misalnya hadiahnya tas Louis Vuitton atau Gucci misalnya. Atau misalnya apa ya Hermes. Kayak nggak mungkin itu. Siapapun saya datang banyak orang-orang kaya yang saya datangi. Aduh sepenirnya sama aja. Pulpen lah. Piring. Tapi ada beberapa teman-teman Masya Allah. Mushaf Al-Quran. Masya Allah. Ada yang zikir pagi dan petang. Ada yang sajadah. Manfaat juga sajadah. Di bawah sholat kan. Subhanallah. Allahu Akbar. Nah ini sekedar untuk memberikan motivasi dan nasihat aja ya. Jangan tersinggung nih ya. Subhanallah ya. Artinya apa? Cobalah kita merubah tuh. Enggak apa-apa orang boleh jadi mentertawakan kita. Tapi banyak yang bersyukur kepada kita. Dan kita sendiri subhanallah. Yang membuat wakaf Al-Quran tadi mushaf Al-Quran, buku-buku yang bermanfaat. Hatta di kawinan putri kita atau putra kita. Subhanallah betapa banyaknya dari sekian yang datang itu bisa jadi 70%-nya membaca buku yang kita berikan tadi itu. Dan subhanallah pahalanya apa? Terus mengucur mengalir. Hatta kita sudah apa? Meninggal dunia. Yang keempat, au masjidan banahu. Masjid yang dia bangun. Gak mesti full satu masjid. Siapa kita? Kalau untuk hitungan matematika kita kayaknya enggak bisa. Tapi kita enggak tahu. Mungkin di umur kita yang lewat 40 dan di bawah 50 ini Allah menakdirkan kekayaan yang banyak. Sehingga membuat kita bisa membangun masjid secara utuh sendirian. Alhamdulillah. Tetapi kita katakan kita jangan rendah hati. Jangan sampai kita tersebut minder. Antum ketemu dimanapun masjidnya, lagi ada pembangunan masjid, ada kontribusi antum di situ. Hatta 100.000 perak, hatta 5.000 perak, ya, hatta 50.000 perak, hatta 20.000 perak, hatta 10.000, hatta 5.000, gak apa-apa. Yang penting apa? Ada kontribusi kita. Subhanallah. Kan player itu setiap Jumat tuh datang tuh. Ya, masuk ke WA Hidayah Sakinah ini. Subhanallah, kan banyak tuh yang minta sumbangan untuk pembangunan masjid itu. Kita berusaha Bapak Ibu untuk menyumbang semampu kita. Dimanapun pembangunan masjidnya itu. Apalagi nanti kan tahun depan nih ada Masjid Hidayah Sakinah. Nah kita paling semangat nanti untuk menyumbang. Subhanallah, sementara ini kan kita pinjam terus nih. Kita berusaha untuk bikin masjid Hidayah Sakinah. Setuju gak Bu? 20 tahun loh Bu. Saya nanti tuh masjid. Belum juga terjadi. 6. Seperti itu. 20 tahun. Allahu Akbar. Jelas Ibu-Ibu? Nah bapak-bapak ikut aja deh. Nah subhanallah. Karena bapak-bapak ini kadang grecokin aja. Biar ibu-ibu yang cari dana sendiri. Nah
Ibu-ibu lebih cepat cari dana ketimbang bapak-bapak. Nah, seperti itu. Nah, kata Nabi SAW di dalam satu hadis yang sahih. Hadis dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan lillahi kama hasiqatatin au asghar." Barang siapa yang membangunkan masjid Allahu Jalla wa'ala, lillahi ta'ala, karena Allah. Barang siapa membangun masjid, lillah, karena Allah, ikhlas. Meskipun sekecil sarang burung. Bukan berarti kita membangun masjid seperti sarang burung kecilnya, enggak. Maksudnya apa? Meskipun bantuan kita sekecil apapun. 10.000, 5.000, enggak ada masalah. Yang penting kita ketika menyumbang untuk membangun masjid itu ikhlas. Atau mungkin lebih kecil daripada itu, 2.000 perak misalnya. Enggak ada masalah. Yang penting ikhlas kita. Maka apa jaminannya? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allahu Jalla wa'ala akan membangunkan rumah di surga kelak. Ya salam. Di sini kan banyak tuh membangun masjid. Kita sumbang. Enggak sunnah Ustadz. Bu, Pak. Masjidnya sunnah. Jelas ya? Salat subuhnya tetap 2 rakaat gak di masjid itu? Zuhurnya tetap 4 rakaat gak? Asarnya tetap 4 rakaat gak? Maghribnya tetap 3 rakaat gak? Isyanya tetap 4 rakaat gak? Cuma memang acara-acara yang ada dalam masjid itu masih menyelisihi sunnah Nabi. Itu berproses. Toh antum kan salat di situ, ada bocor misalnya. Pak, antum tajir, duit kayak tisu, tuh ada kebocoran. Gak sunnah Ustaz. Pak, antum salat di sini. Jangan bilang begitu dong. Hari-hari antum di sini, terutama subuh. Ya kan, seperti itu. Bantulah Pak. Subhanallah, jangan sampai orang terganggu salat. Kita dosa Pak. Adapun acaranya nanti, insya Allah biiznillah, Allah Jalla wa'ala, ya, dengan doa kita, dengan ikhtiar kita, Allah akan rubah itu. Dan subhanallah semakin kuat kita menyumbang itu, dia juga semakin gak enak tuh pengurus masjid. Pak, kalau bisa enggak tuh, kalau habis sholat tuh zikirnya jangan teriak-teriak. Wah bisa, nanti saya matiin tuh mikrofonnya. Bisa. Kenapa? Karena kita ada kontribusinya di masjid itu. Tapi kan antum ini kan cuma modal ludah doang. Wek. Mana ada orang mau? Kita bilhal dengan keadaan kita dulu gimana? Bukan begitu. Pak, saya nggak ingin nih pakai kipas angin. Tolong kipas angin cabut semua. Ini asinya lama-lama semua. Pantasan kita kepanasan nih, gerah. Ganti ya, berapa biji sini? 10. Ganti, 10 yang bagus. Subhanallah, kesian tuh kepanasan. Enak kan? Itu apa tuh lampu yang begitu? Gelap-gedip. Ganti semua. Enak. Nanti ketika misalnya ada apa-apa pasti ngomong kita. Nih kita kalau ngundang Ustadz ini gimana? Jangan Pak, jangan. Kenapa? Syiah dia. Oh iya benar. Enak gak? Sudah ada kontribusinya kita di situ. Tapi kalau antum cuma datang doang, sholat apa semua. Tahu-tahu ketika ada yang salah, main teguh dengan kencang lagi. Diterima enggak? Enggak, yang ada ngajakin berantem sama bapak. Ada kalanya dengan lisan. Ada kalanya dengan sikap. Bukan begitu? Sikap kita juga mendukung orang itu menerima dakwah kita. Ada orang tua nih subhanallah. Sudah ubanan jenggotnya. Kemudian rambutnya juga sudah habis. Kita datangin salam. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Sehat Pak? Masih kuat Pak jalan? Alhamdulillah masih kuat. Itu kan sikap. Termasuk misalnya ada bantuan. Oh mushafnya kayaknya perlu diganti nih Pak. Dimakan rayap sudah. Khalas nanti aneh yang carikan deh. Subhanallah. Orang senang gak? Senang. Disitulah nanti insya Allah dengan pertolongan Allah. Acara-acara yang tidak sesuai dengan ajaran Quran dan Sunnah itu akan berubah. Jelas Pak ya? Asal memang kita di situ ada kontribusinya. Kalau cuma sekedar modal ludah Pak, Ibu, nggak bakalan percaya sama saya. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Nah jadi dari hari ini ya, setiap kali kita ada melihat pembangunan masjid,
atau mendengar ada pembangunan masjid, kita berusaha untuk apa? Untuk menyumbang. Sekecil apapun bantuan kita. Kita berharap itulah yang mengakibatkan pahalanya terus mengucur, mengalir. Hatta kita sudah meninggal dunia. Hatta kita sudah dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala. Sampai hari kiamat kelak. Ya, dan kita berharap dengan kita membantu tadi pembangunan masjid, Allah Jalla wa'ala membangunkan rumah di surga kelak untuk kita. Nah, artinya apa? Orang yang suka membangun masjid tadi, seberapapun yang dia bantu, yang penting ada kontribusinya, dijanjikan masuk surga oleh Allah Jalla wa'ala. Itu yang keempat. Yang kelima, au baitan li ibni sabili banahu. Rumah yang dia bangunkan untuk para musafir. Kita berdoa Bapak dan Ibu. Semoga kita punya rumah melebihi kita punya anak. Anak kita misalnya 3. Kita berharap punya rumah 5 atau lebih daripada itu. Rumah yang pertama kan buat kita. Rumah yang kedua buat anak kita yang pertama. Rumah yang ketiga anak yang kedua. Rumah yang keempat anak yang ketiga. Nah yang keempat ini apa? Ini subhanallah buat para musafir. Baik dari pihak kerabat kita dan keluarga kita. Ataupun pihak besti-besti kita. Teman-teman dekat kita. Besti itu apa bahasa anunya? Hopping ya? Hopeng. Iya kan? Datang dari luar kota, ada kawinan, kelas. Kawinan siapa? Fulan. Antum tinggal di rumah ana saja. Rumah ana alhamdulillah kelasnya sama seperti hotel bintang 5. Antum mau makan apa aja, ada semua. Dari Arabian food, local food, ataupun Eropa food. Paling enggak fish and chipnya ada. Subhanallah, antum tuh apa-apa sudah tinggal di rumah ana. Subhanallah. Makanya kita baru terpikir ya rumah orang dulu tuh gede-gede, panjang-panjang. Masya Allah, di depannya itu pasti ada untuk kamar buat tamu, bukan begitu? Ternyata itu pahalanya terus mengucur, mengalir. Hatta dia sudah meninggal dunia. Subhanallah. Nah kita kan sekarang rumah kecil-kecil. Paling bantar 200 meter, 300 meter. Jarang yang 1000 kan? Nah oleh sebab itu tapi rumah banyak. Di Cipinang aja ada 5. Pondok Kelapa yang ketahuan 7 ya seperti itu. Subhanallah disewa-sewakan. Oke. Disewa-sewakan semua. Tolonglah satunya itu antum pinjamkan untuk fisabilillah. Entah buat keluarga kita sendiri atau buat teman dekat kita. Ya Allah, dia nginap di rumah kita tersebut. Itu yang membuat pahala kita terus mengucur dan mengalir. Allahu Akbar. Kita berharap sama Allah, ya Allah anugerahkan rumah yang banyak untuk membantukan terutama imam. Kesian. Ada imam, Masya Allah, dia ingin kawin, ditolak terus. Gaji ada ya nggak seberapa lah mungkin, cuma 4 juta sebulan. Subhanallah. Setiap kali mau melamar ditolak. Masalahnya apa? Anak nggak ada tempat Ustadz. Antum minta sama DKM masjid. DKM juga kesian Ustadz. Subhanallah ada sahib. Kita bilang syuk, antum kan tinggal di komplek ini. Anak tahu kan, anak kan bestinya antum. Rumah di sini kan ada 7 antum. Ini kesian nih imam. Gak kawin-kawin sudah umur 31 nih. Kesian. Ditolak terus. Antum pinjamin ya. Iya siap Ustadz. Karena Ustadz kali yang nyuruh kali ya. Subhanallah. Siap. Antum buat apa? Gak dibawa mati. Gak dibawa mati. Ngapain? Yang ada antum meninggal, anak-anak antum ribut. 7 di komplek ini punya rumah. Pinjamin 1 buat dia. Ya udah perjanjiannya. Selama tuh Ustadz, selama tuh imam masih mengimami sholat di masjid kita ini. Podol pakai rumah anak. Ya Allah kita pingin begitu. Subhanallah sayangkan rumah kita cuma 3. Seperti itu. Gak bisa bantu kadang. Paling kita bisa bantu keluarga kita yang datang. Subhanallah kerabat kita dari luar kota datang. Nginap di rumah. Allahu Akbar kita bangga, kita senang. Menyambut dengan penuh kebahagiaan. Kenapa? Mereka bawa pahala. Sebagian orang kan gak suka. Kalau ada tamu seperti itu. Masalahnya apa? Dia nginap di rumahnya. Dia ada anak perempuan, dia ada istri. Kan jadi masalah di situ. Tapi kalau kita punya rumah lebih sesuai, lebih daripada anak kita tadi itu. Maka kita kan gampang. Udah pakai yang itu.
Insya Allah selama antum di Jakarta gak apa-apa. Pakai itu. Benar ini, benar kita kan saudara, kita teman dekat. Subhanallah. Nasib aja yang membedakan. Anda banyak rumah, antum sedikit rumah. Kan begitu aja. Nah, benar loh. Subhanallah. Ustadz datang dari kota. Ini enggak, diinapkan di rumahnya. Kelewatan banget. Di rumah tersendiri dong. Atau paling tidak hotel lah, bintang 5. Jangan kelas melatih lagi ustadznya kenyamukan. Tahu enggak? Allahu Akbar. Nah, bukan kita mau apa-apa. Kita juga jaga fisik nih. Disuruh ceramah ke sana kemari. Kalau tidurnya enggak bagus, Allahu Akbar. Kalau di rumah itu kan diganggu oleh tuan rumah. Ngajak ngobrol lagi. Meskipun makanan datang terus. Memang ustadz makan doang tugasnya kan enggak. Istirahat juga. Subhanallah. Ini curahan ustadz-ustadz, begitu ya, seperti itu. Saya yang berani menyampaikan. Nah, seenaknya aja kadang, seenaknya. Nggak bisa seenaknya. Makanya ustadz-ustadz sekarang berani. Nggak, hotel ini ya, hotel ini. Karena dia tahu, panitia asal-asalan panitia ini. Subhan dikasih hotel yang handuknya sudah hitam. Ya, la haula. Ada ustadz yang nerima, aduh. Kalau ya sudah, ustadz ketusin aja ustadz, ketusin, nggak apa-apa. Enggak dipanggil lagi enggak ada masalah. Nah, Anda enggak berani, takut. Ya udah, berarti antum masih ada dunianya, begitu. Ketusin aja. Anda enggak mau, Anda pindah hotel. Anda bayar sendiri deh kalau begitu. Sudah bikin malu itu panitia. Nah, subhanallah. Apalagi antum terkenal, masa banyak. Saya 10.001. Nah, seperti itu. Nah. Tinggal di rumah. Rumahnya tersendiri dong, yang kelasnya juga bagus, Masya Allah. Jangan yang asal-asalan. Apalagi itu untuk orang tua kita. Mama, abah, udah. Rumah yang ada itu udah. Terserah. Mau disewakan, mau diwakafkan, terserah. Aku bikinkan rumah khusus. Ya. Yang sesuai dengan keinginan babah dan mama. Silahkan pakai. Ya salam. Atas nama siapa? Terserah. Kalau mama pingin atas nama mama, terserah. Enggak, udah tas sama kamu. Aku pinjam aja. Enak, nggak ada masalah. Kalau sekiranya dia ingin minta, kita kasih. Kita buat apa juga. Subhanallah, ada saudara kita, kesian. Kita pinjamin. Subhanallah. Ya, apalagi teman dekat kita juga. Kesian hidupnya, ya Allah. Kadang ketemu di masjid, tinggal di mana? Anda terpaksa tinggal di masjid raya ini sementara nih. Ya, di mana? Di teras, ya Allah. Kenapa? Malam dikunci masalahnya. Rumah yang dulu gimana? Anak jual sudah setelah istri anak minta cerai. Astaghfirullahaladzim. Kesian. Sudah gini aja deh. Tuh ada rumah. Enggak besar sih. Cuma 90 meter. Antum pakai deh. Antum kerja yang benar ya. Yang giat. Dan rajin-rajin ibadah. Ya kan kesian. Dan ternyata pahalanya apa? Terus mengucur dan mengalir. Hatta kita apa? Sudah meninggal dunia. Allahu a'lam bishawab. Jangan bakhil Pak. Antum punya rumah banyak tapi enggak apa ya. Disewakan oke. Tapi satu tolong jadikan sebagai wakafnya antum. Itu yang akan menyelamatkan antum di alam barzah, di alam kubur antum. Penyelamat itu. Betul-betul. Amalan kita ini kan biasa-biasa. Paling bantar ya tahajud 2 rakaat, 4 rakaat. Ditutup dengan witir 1 atau 3. Salat duha juga begitu. Baca Quran juga on and off. Kadang baca Quran rajin banget, kadang malas banget. Berzikir juga sekenanya. Subhanallah, semangat-semangat juga datang ke kajian. Kadang juga ada pengaruh-pengaruh yang lain. Nah maka dengan amalan yang ringan seperti ini, mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala akan menolong kita nanti di alam barzah, di alam kubur. Termasuk di padang mahsyar nanti. Sehingga kita mudah untuk masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Nah, itu yang kelima ya. Semoga kita punya rumah lebih banyak daripada anak kita. Jelas ya? Berusaha, berikhtiar. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam, au nahran ajrahu. Subhanallah. Sungai yang dia alirkan. Ini berkaitan dengan infak sedekah air. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih ya. Abdalus sadaqat sukyuma. Abdalus sadaqat sukyul ma.
Paling utamanya sedekah dan infak adalah memberikan air. Nih tadi teman kita yang ngambilkan air, ada Pak Tua tadi itu. Ini dia pahalanya besar. Ingin cabut iklannya, udahlah nggak kelihatan juga kan seperti itu. Kalau kelihatan juga endorse nggak dibayar juga kita. Nah seperti itu. Ya, ini pahala besar Pak. Saya minum, bismillah. Ini pahalanya besar. Terus mengucur, mengalir, hatta kita sudah apa? Sudah meninggal dunia. Nah, yang menyediakan minuman ini, hatta warnanya beda, bukan bening lagi. Apa ini? Kopi ya. Subhanallah, seumur hidup saya ngisi kajian ini terus ya. Ganti kayak la haula wala quwata illa billah. Nah. Dipikir kita senang kali minum kayak ginian. Saya ngomong sekarang, saya nggak suka. Makanya saya nggak pernah minum. Ganti yang lain dong. Kopi hitam kek atau teh aja sudahlah. Atau sudah air bening aja sudah kalau merepotkan. Dipikir ustadz, jadi ada ustadz yang satu itu memang suka yang ini. Dipikir ustadznya sama semua. Suka yang ini juga. Nah nggak apa-apa lah, kita polos lah sedikit ya seperti itu. Nah benar dipikir, saya nggak pernah minum ini. Nggak pernah minum. Subhanallah, seumur hidup saya ngisi kajian begini, di sini, di ini terus. Ini lagi, ini lagi. Nah, lama banget sudah kajian di sini. La haula wala quwata illa billah. Tapi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, air. Tahu nggak Bapak dan Ibu, ada seorang gahbeh, sarmutoh, pelacur. Dia masuk surga dikenakan apa? Dikenakan ngasih air kepada apa? Anjing. Binatang yang paling jorok dan paling menjijikkan. Karena liur anjing itu apa? Najis. Subhanallah. Perempuan itu baru keluar dari sumur setelah dia minum, kena kehausan. Dia lihat ada anjing menjulurkan lidahnya. Subhanallah, kena kehausan. Kemudian perempuan itu berpikir, ini anjing sama kayak aku nih. Dia kehausan juga. Akhirnya dia lepas sepatunya. Dia pegang dengan giginya. Dia gigit dengan giginya dan bibirnya. Dia masuk ke sumur lagi. Kemudian dia ambil air, dia masukkan air tersebut di dalam sepatunya tadi. Kemudian setelah itu dia naik sambil menggigit itu sepatunya tadi itu. Setelah itu dia keluar, dia kasihkan kepada tuh anjing air tadi itu. Fasyakarallahu, Allah bersyukur kepada perempuan itu. Fasyakarallahu lahu. Faghafaralahu. Kemudian Allah Jalla wa Ala mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Dalam riwayat yang lain, fasyakarallahu laha faghafaralah. Naam. Syarmutoh, gahbeh, pelacur, perempuan nakal. Subhanallah. Dosa besar kan berzina itu, apalagi melacurkan diri. Ya. Tapi karena dia ada rasa kasihan dengan seekor anjing yang kehausan, dia sedekah air. Subhanallah. Sebab itu Allah Jalla wa Ala mengampuni dosa-dosanya. Luar biasa. Nah, air ini kan bermanfaat buat minum, bermanfaat juga buat yang lainnya. Misalnya untuk mandi, untuk berwudu, untuk istinja, cebok. Di antara teman-teman tersebut itu tidak mau sama sekali kalau ada sumbangan WC atau toilet atau restroom. Kenapa? Bukan masjid, Ustaz. Benar, sahih bukan masjid. Tapi di dalam WC atau toilet tadi itu ada air, bukan begitu? Disitulah orang mandi. Orang yang iktikaf mandinya di situ. Disitulah orang tersebut ya buang air kecil, buang air besar. Kemudian dia istinja dengan air yang ada di kamar mandi yang antum bangun tadi itu. Bersih-bersihnya orang di situ. Pahala besar, pahalanya terus mengucur mengalir. Semangat juga dong untuk membangun toilet-toilet umum itu. Itu pahalanya terus mengucur mengalir hatta kita sudah meninggal dunia. Apalagi tempat perwuduan. Subhanallah, apalagi sumur. Sa'ad bin Ubadah pernah datang kepada Rasulullah SAW. Ya, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, inna ummi tufiyat wa ana ghaibun anha." Ana punya umi sudah meninggal dunia. Pada saat umi meninggal dunia, ana tidak ada di tempat ya Rasulullah. Apalaha ajrun in tasaddaqtu anha, seandainya aku bersedekah atas nama umiku, ibuku, apakah umiku dapat pahalanya? Naam, ya kata Rasulullah. Umimu dapat pahalanya, sangat bermanfaat buat umimu.
Kalau begitu ada 2 riwayat di sini. Satu, dia mewakafkan apa? Kebun kurma. Disedekahkan atas nama uminya. Dan riwayat yang lain dia tanya, ya Rasulullah, sedekah yang paling bagus buat umi apa ya? Kata Nabi, bi'un, buat sumur. Dalam riwayat yang lain apa? Sukyul ma, memberikan air. Subhanallah. Akhirnya dia buatkan sumur buat siapa? Buat uminya tadi. Atas nama uminya. Pahalanya terus mengucur dan mengalir. Untuk uminya dan dianya pun juga dapat pahala. Kita nih kalau menyumbang atau bersedekah atas nama abah kita atau umi kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, kitanya pun juga apa? Dapat pahala. Nah, subhanallah. Apalagi kita ya buat sumur atau buat pengaliran air khusus. Subhanallah, kayak kita teman-teman kita yang di desa itu, ada yang ahli mengalirkan air dari gunung ke perkampungan. Allahu Akbar. Itu pahalanya besar banget. Betapa banyaknya orang yang memerlukan tuh air. Luar biasa. Luar biasa. Nah, termasuk antum misalnya kerjanya apa? Di apa? Di PAM itu apa? PDAM ya, seperti itu. Nah, antum niatkan, antum kan muslim. Subhanallah, mengalirkan air ke segenap manusia yang ada di Jakarta ini. Secara dunia antum dapat, secara akhirat juga apa? Dapat. Luar biasa, luar biasa. Nah, jadi kita katakan nyumbang air ini sekedar ya nggak ada berartinya. Paling 3.000 perak nih kan? Berapa? 2.000? 2.000? Subhanallah. Ibu, untuk masalah air nanti aku aja yang ngasih. Jangan dari Hidayah Sakinah. Begitu dong. Jangan dari masjid. Masjid kalau misalnya kurang, kita yang kirim. Subhanallah. Kan begitu. Supaya apa? Pahala kita terus mengucur dan mengalir. Nah, afdalnya sih memang ada sahibnya juga. Selain air ya seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh kita katakan. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhati wa hayati. Yalhaqu min ba'di mauti. Sedekah yang dia keluarkan dari hartanya sendiri ketika dia sehat, ketika dia masih hidup. Allahu Akbar. Usahakan ya Bapak, Ibu kita setiap hari bersedekah. Hatta 2.000 perak sedekah. Nah, subhanallah, kayak teman-teman kita yang jagain mobil kita itu. Kita berusaha untuk sedekah. Hatta 2.000 perak, 5.000 perak. Enggak ada artinya buat kita. Tapi itu ternyata apa? Pahala yang mengucur buat kita sampai kita meninggal dunia. Jangan bersedekah itu dari hasil, pemberian orang atau dari sisa yang kita dapatkan di kajian. Ada, bukan di sini ya, Hidayah Sakinah bukan. Di sini nggak ada makanan kan, seperti itu. Di tempat lain, biasanya di rumah. Itu banyak tuh ibu-ibu Masya Allah. Kita belum selesai kajian, tapi dia tahu jam 11 selesai nih. Dia udah berdiri tuh. Kemudian buka tas. Tasnya bermerek, dalamnya kresek. Subhanallah. Nah, kemudian langsung datang ke tempat makanan. Main ambil-ambil saja. Subhanallah. Nah, ada kan panitia yang galak, Bu. Belum selesai kajian, Ibu mau makan. Nanti setelah kajian. Enggak, saya buat nyisain nanti buat sedekah untuk di luar. Bu, sedekah dari perlu sendiri, Bu. Bukan dari makanan hasil kajian. Benar. Diketusin oleh ya penitianya pada waktu itu. Subhanallah, enggak malu. Subhanallah, kadang nih maaf banget. Enggak malu dengan penampilan. Jelas ya, kita kan nih jenggotan. Subhanallah, kalau godain perempuan kan malu harusnya. Tapi antum godain perempuan. Subhanallah, jenggot nih enggak malu dengan jenggot antum. Antum maksiat. Subhanallah, mandangin wanita. Ya Pak, nih jenggot Pak. Malu dengan nih isbal nih, enggak isbal nih, malu. Subhanallah. Termasuk juga ibu-ibu, malu Bu dengan cadar ibu, malu dengan jilbab ibu yang panjang itu. Masa ngambil-ngambil begitu doang? La haula wala quwata illa billah. Apalagi malu, kadang ngomong teriak-teriak. Ya Allah, kita bilang belum belajar. Pasti dia bukan dari anggota Hidayah Sakinah itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Allah jangan sudah ya, subhanallah. Bersedekah dari harta kita sendiri ketika kita sehat dan ketika kita masih hidup ini, usahakan tiap hari. Usahakan tiap hari. Itu yang membuat pahala kita apa?
terus mengucur dan mengalir hatta kita apa? Sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 11. Taib. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya pada nomor hadis 242. Jadi ada 7 amalan dan ini sebagai penutup ya dari pembahasan ahkamul janais, hukum-hukum seputar pengurusan jenazah. Insya Allah bulan depan kita masuk kepada bab yang selanjutnya yaitu masalah zakat dan juga sadaqat. Wallahu alam bissawab. Ada pertanyaan? Enggak ada? Alhamdulillah. Silakan Pak. Ibu-ibu biasanya banyak nih. Mau balas dendam biasanya. Nah seperti itu. Wallah. Enggak ada Bu? Hurry up, hurry up. Zuhurnya cepat sekarang. Ya. Langsung aja boleh di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya. Kebetulan saya punya suami 2 Ustaz. Yang pertama sudah meninggal terus nikah lagi. Terus waktu sedekah itu Ustaz saya dengan bersedekah dengan peninggalan suami yang kedua juga ikut saya sedekahkan suami pertama. Bisa sampai kah itu Ustadz? Sampai, insya Allah. Sampai. Buat Ustadz juga sampai, ya, sampai semuanya. Buat saudara juga sampai, buat teman ibu juga sampai, semua sampai. Amin. Ya, amin. tinggal siapa yang kita niatkan itu. Seperti itu Bu. Oke. Berdasarkan 3 hadis, Iya. dari hadis Abdullah ibnu Abbas, hadis Abu Hurairah, dan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Baik Ustaz, saya mau tanya nih. Ada rumah dikontrakkan ke panti yatim piatu dengan harga murah. Apakah cara ini dapat pahalanya juga? Insya Allah ada pahalanya. Tapi lebih afdolnya ibu gratiskan. Ya seperti itu. Nah, saya mengerti, nggak ada masalah. Kita mengasihkan sedekah juga itu. Ya, seperti misalnya seharusnya sisa 50 juta nih setahun. Cuma karena panti asuhan yang nyewa ya cuma 20 juta saya kasih. Nah itu ada pahalanya seperti itu. Karena kita pahamkan panti asuhan, pesantren insya Allah juga mendapatkan apa? Dana dari masyarakat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Apabila seseorang istri ditinggal mati suami kemudian menikah lagi. Apakah perempuan tersebut masih berhak atas harta suami yang pertama? Lah iyalah kan dapat warisan berapa? Kalau misalnya suami meninggal dunia, suami itu punya anak, berarti dapat berapa? 1/8. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12. Kemudian kalau suami tersebut tidak punya anak yang meninggal dunia, dia dapat berapa warisannya? 1/4. Firman Allah Jalla wa'ala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12. Jelas ya? Habis itu dapat, alhamdulillah, kemudian menikah. Begitupun juga istri meninggal, kebetulan istri itu punya harta, suami dapat warisan gak Bu? Dapat gak Bu? Dapat, meskipun dia menikah lagi? Dapat, iya kan? Kalau misalnya istri yang meninggal itu punya anak, dapat berapa suami Bu? 1/4. Firman Allah Jalla wa'ala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12. Kalau istri yang meninggal itu tidak punya anak, dapat berapa Bu? 1/2, cukup banget buat modal kawin lagi. Nah seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Boleh tidak orang tua berkeinginan tidak akan memberikan waris kepada anaknya yang selama ini tidak pernah mau tahu tentang keadaan orang tuanya. Bertahun-tahun tidak pernah datang berkunjung walaupun di saat hari raya. Bu, Bapak, anak itu kan darah daging kita. Anak itu begitu kenapa? Bisa jadi sebab kita juga. Maka oleh sebab itu
Kita berusaha untuk merangkul dia, membaik-baikin dia. Kita berikan nasihat secara din dan agama. Ya. Semua anak tersebut itu sama, dia dapat warisan dari kita. Mau yang satu perhatian, mau yang lainnya enggak perhatian, tetap dapat. Jangan sampai karena melihat ini anak yang satu sangat perhatian, kita lebih condong kepada dia. Hati boleh condong. Tapi kalau berkaitan tentang sesuatu yang nampak, enggak boleh kita nampakkan itu. Sehingga membuat kita tidak adil dalam masalah hibah atau masalah warisan. Seperti itu. Nah, tapi kan dia kesian, dia yang lebih perhatian. Itu sudah tugasnya dia sebagai anak. Dia dapat pahala di situ. Dia apa? Dapat pahala di situ. Nah, yang mencegah warisan itu kan cuma 3. Yang pertama, beda agama, ikhtilafuddin. Yang kedua, al-qatal, membunuh. Abahnya enggak mati-mati, akhirnya anaknya apa? Ya, membunuh abahnya misalnya. Subhanallah. Yang ketiga adalah kita katakan budak atau hamba sahaya. Nah, selain itu kita katakan ketidakdatangan anak itu ya dia dosa. Dia memutuskan silaturahim dengan orang tuanya apa? Dosa besar. Dia enggak pernah datang, ya, membesuk, menjenguk. Dia dosa. Ya, memutuskan hubungan dia dosa. Ya, tapi kita jangan sampai berdosa sama seperti dia juga. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustadz, bagaimana dengan jualan yang tidak laku kemudian kita sedekahkan untuk orang lain yang membutuhkan? Apakah kita dapat pahalanya? Of course, dapat pahalanya. Jelas lah. Itu kan nanti kalau misalnya kita nih nggak laku nih kopi susu ini, insya Allah ya kita sedekahkan sama orang lain. Fadhal ya, dapat pahala nggak? Dapat pahala ya seperti itu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ustadz, gimana ya caranya mengatur hati ini supaya tidak sedih? Ya, kenapa saya sedih? Hati ini lelah dan capek karena anak saya yang laki-laki itu lebih membela istrinya ketimbang saya. Saya takut sekali punya perasaan kesel kepada anak saya sendiri. Waduh, kita Bapak atau Ibu kita yang punya anak, Pak kita yang punya orang tua, pastikan orang tua kita itu kita selalu berbuat baik dengan dia. Kita jaga hatinya. Jangan sampai dia bersedih karena perbuatan kita. Ya, jangan sampai dia bersedih karena perbuatan kita. Kemudian kalau sekiranya ada ketidakcocokan antara ibu kita dengan istri kita, maka kita berusaha untuk apa? Mendamaikan. Untuk bersikap adil. Adil kepada ibu kita, adil juga kepada istri kita. Kalau memang ibu kita yang salah, kita berusaha untuk memberikan nasihat kepada umi kita, kepada ibu kita. Tapi kalau istri kita yang salah, kita pun juga memberikan nasihat. Itulah laki-laki yang baik, itulah suami yang baik, itulah juga anak yang baik. Nah, kita ibu sebagai mantu, ya, hormati suami ibu. Bagaimana cara menghormati? Dengan ibu menghormati orang tuanya. Ibu ini Masya Allah banget. Ya, anaknya diambil, orang tuanya dibuang, gimana cerita gitu loh. Kan anaknya menikah dengan kita, secara tidak langsung kan ibu menguasai dia, bukan begitu? Nah, orang tuanya hormati dong, hargai juga, muliakan. Disitulah nanti ibu mendapatkan pahala besar di sisi Allah Jalla wa'ala. Jangan setiap kali mertua datang diajak berantem. Subhanallah, jangan bu. Apalagi sama mertua itu bakhilnya ampun. Subhanallah, setiap kali makan di rumah dihitung. Mama udah makan nih 3 piring ya. Cukup, jangan sampai 4 piring. Kemudian ketika buka-buka kulkas, apalagi aku mau ceplok telur. Jangan udah makan tadi, makan lagi. Kan bikin kesel itu orang tuanya. Subhanallah. Anaknya juga apa? Juga marah. Subhanallah, ya kan? Kita katakan seperti itu. Ya, hormati ya mertua kita. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, bagaimana caranya istighfar buat ibu dan ayah kita yang sudah meninggal? Ya, baca doanya apa? Yang biasa dibaca oleh cucu ibu. Wabighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hafal enggak, Bu?
Itu aja baca cukup sudah. Abighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu saja yang dibaca. Wallahu a'lam. Ya Allah, lihat tulisan jidah-jidah nenek-nenek. Allahu akbar tulisannya. Ustadz, bolehkah mewakafkan buku-buku sunnah di masjid? Karena buku-buku sunnah itu milik rahimahullah. Rahimahullah siapa nih? Suaminya kali. Ya, inginnya ana wakafkan ke masjid. Apakah rahimahullah suami ana juga dapat amal jariahnya mengalir? Ya, insya Allah dapat. Seperti itu. Ustadz, sebaiknya umroh secara mandiri atau ikut dengan travel umroh? Waduh, kalau saya bilang pakai travel umroh, dikira kita nanti jualan. Ya, terserah Bapak Ibu deh. Jangan minta pendapat saya nggak tahu ini masalah teknis, ini bukan masalah agama. Pakai mandiri boleh, pakai travel boleh, jelas ya. Ini subhanallah, nanti ada kepentingan dunia kalau saya menjawab ya. Ini nggak ada kaitannya dengan agama ini. Subhanallah ya, ini masalah dunia ya, mandiri boleh, pakai travel boleh ya. Apakah anak yang sudah dewasa melakukan keburukan maka orang tuanya ikut menanggung dosanya? Tidak. Jelas ya, apalagi kita wanti-wanti dengan anak tersebut agar selalu berbuat baik dan menjauhi ya dari yang namanya apa? Dari apa? Dari yang namanya maksiat. Ustaz, gimana ya kalau sedekah dari harta riba? Ya, kita katakan bunga ya, interest itu kan riba. Ya, kita katakan. Nah, kita tidak boleh memanfaatkan. Kemudian kita infakkan, kita sedekahkan kepada kemaslahatan kaum muslimin. Tapi bukan untuk tujuan membangun masjid, tidak boleh. Ya, kalau untuk yang lain membangun madrasah, membangun pesantren, kamar mandinya ya, atau membangun jalannya boleh, tidak mengapa. Ada pahalanya? Ada. Tapi memang tidak sebesar pahala sedekah murni dari harta kita yang halal. Wallahu alam. Ustadz, anak izin bertanya, apakah jika seorang meninggal di hari Jumat mereka mendapatkan ampunan di hari yang terbaik walaupun kesehariannya afwan, kurang ibadahnya? Ada satu hadis Nabi SAW, memang hadis ini diperdebatkan. Ada yang mengatakan derajatnya hasan, ada juga yang mengatakan ini hadis dhaif. Ya, kata Nabi kita Muhammad SAW, man mata fi yaumil jum'ah aw lailatil jum'ah waqahallah min fitnatil kubur. Barang siapa yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, maka dia terhindar daripada fitnah kubur. Nah, tentunya orang yang meninggal di hari Jumat tersebut adalah orang yang soleh, orang yang baik. Tapi kalau misalnya dia meninggal dalam kondisi maksiat, husnul khotimah enggak? Ya enggak. Gimana ceritanya dia meninggal dunia pas malam Jumat dan hari Jumat? Dia lagi mabuk saat di depan masjid kita. Tahu-tahu kan lagi hujan. Dia ada jalanan yang licin tuh. Dia terpleset. Ada kayu yang ada pakunya. Nembus di kepalanya saat. Mati. Lagi mabuk tuh dia. Lagi mabuk saat. Lagi play. Husnul khotimah enggak? Enggak. Su'ul khotimah tetap. Ya seperti itu. Wallahu alam bissawab. Daripada saya terlambat ibu-ibu. Dan juga bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Pertanyaannya hampir sama. Nanti ibu yang tanya pakai mikrofon sama penitia aja bu. Insya Allah. Nanti kita sambung. Ya. Bulan depan insya Allah kalau ingin bertanya lagi. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Semoga bapak dan ibu selalu dalam lindungan Allah Jalla wa'ala. Sehat walafiat. Dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat. Dipanjangkan umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Terhindar dari musibah dan malapetaka dan dijauhkan dari kesusahan dan kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.